Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat cara penyalurannya, misalkan kita untuk si ini segini, saudara dalam penyampaiannya nanti apakah dari saudara takutnya kalau kita merasakan saudara nanti mau kasih kebijakan dengan Nah itu berarti udah tutup, udah cukup kok. Udah mati mic berarti udah habis tuh pertanyaan. Gak ada lagi. Baik. Untuk memberikan zakat malnya, terus cara kita memberikan, tapi kita bagi-bagi, gitu kan? Satu di sini, satu di sana, satu di sini, nggak mesti, gitu kan? Nah, zakatnya itu zakat mal 2,5%, itu sekitar 2.500.000. Kita nak memberikan kepada saudara, kita memberikan kepada tangga, maka mana yang kita bolehkan? Apakah satu titik aja atau satu aja si muzaki atau semuanya kita bagi-bagi? Kalau kita bagi ya kepada saudara malah lebih baik. Dua fungsi kita dapat, silaturahmi dan yaitu adalah menyelamatkan saudara kita daripada fakir dan miskin. Tapi dengan syarat saudara kita itu tidak kita payungi, tidak satu nafkah, tidak kita nafkahkan dia. Tapi malah lebih baik, lebih afdol kalau ada saudara kita yang kita berikan zakat, separuh untuk saudara, separuh untuk daripada tetangga, saudara-saudara, teman-teman lah. Itu diberikan zakat fitrah. Malah itu lebih baik. Kita bagi-bagikan. 2.500.000, 500 ini, 500 ini, 500 ini. Maka kita berikan kepada zakat fitrahnya. Terus ketika kita nak memberi zakat, itu diam-diam aja atau kita harus memberikan? Sebenarnya kalau kita bapak nak, ibu nak memberikan zakat, itu zakat apa saja, itu dalam niat udah ada itu. Dalam niat itu sudah ada. Tapi tidak mau melafazkan untuk meyakinkan, hukumnya sunat. Sama seperti zakat fitrah. Ada orang mendatang bayar zakat, kemudian diletakkan beras. Pak, ini beras Pak ya. Pulang dia langsung. Datang bapak, Pak nggak sah, kok nggak ijab kabul. Yang bawa itu, yang dibawa misalnya bapak-bapak, oke lah. Ibu-ibu, ya, Bu nggak sah kalau nggak salaman kita Bu. Nah itu enggak. Jadi itu sunat. Mengucapkannya adalah sunat. Sengaja saya membayar zakat mal saya tahun ini fardu atas saya karena Allah Ta'ala. Itu untuk menekankan saja. Untuk menekankan. Hukumnya sunat. Kalau kita yaitu membayar zakat. Jadi tidak mesti ada satu. Kita bagi 500, 500. Malah terbantu. Malah terbantu. Malah itu yang dibutuhkannya. Karena memang itu hak mereka. Tidak kita bagikan. Tapi utamakan kerabat kita dulu. Kalau ada kerabat kita yang susah. Kalau ada kerabat kita. Karena urutan untuk memberikan itu di Quran surat 215 itu adalah orang tua, kerabat, fakir miskin, ibnu sabil. Nah, itulah urutan. Jangan miskin dulu, miskin kita kasih, kerabat yang miskin, apalagi udah miskin kerabat lagi. Maka kerabat. Nah, itu. Makanya itu ketika itu ada orang nak mengatakan, lihat harta kita, dia bilangin, Pak. Dia bilang apa? Itu udah keluar zakat itu. Berarti dia nenggur kita itu. Ini udah keluar zakat itu tuh. Berarti dia itu nak mengingatkan kita, maka itu harus dikeluarkan dia. Sama seperti kita dari zakat-zakat kita itu tadi tuh. Maka harus dibayar. Itu Pak dia. Jadi boleh dibagi-bagikan. Tidak mesti dia satu titik itu tadi. Iya boleh, tapi jangan dihabisin semua. Di depan rumah kita tuh, nah makannya makan pakai kuah air ya. Itu dia butuh pula, anak keluarganya pas pula nggak kerja di depan kita, keluarga kita kasih. Mana? Zakat fitrah bagus, abdolnya, muktamadnya di tempat kita berdomisili, tempat kita untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan zakat jiwa kita. Itu bagusnya ada di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bertanya mengenai zakat mal, sepertinya sudah ramai bertanya. Jadi saya untuk bertanya mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan itu di mana kita berdomisili. Tapi misalnya ada seseorang yang dia tidak ada planning untuk mudik, nggak ada rencana masuk ke pulang kampung. Dia sudah menunaikan zakat fitrah,
di tempat domisilinya sebelumnya. Tapi tiba-tiba pas mau lebaran 1 hari sebelum Idul Fitri dia Nah, untuk zakat fitrahnya dia sudah bayar sebelumnya. Di sana apakah masih wajib dibayarkan? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya memang wajib dibayarkan, tapi dia enggak untuk mengeluarkan lagi, karena dia langsung menjawab, saya kan sudah mengeluarkan sebelumnya. Itu gimana kira-kira menurut hukum? Tunggu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang sudah bayar zakat, yang sudah di sini di kampung dia pulang, tak perlu lagi bayar zakat. Kan tadi dia bilang tidak ada zakat itu dalam satu apa itu? La zakat tapi itna ini. Tidak ada zakat sampai 2 kali. Nah, kalau dia bayar zakat, yang utama pasti yang di awal gitu. Nah, itu berarti yang bunyinya di yang kedua itu sedekah. Itu berarti di 4. Yang pertama itu dari zakat. Ya. Kalau dia misalnya dia berikan karena di sini. Kalau dia nggak mau diberikannya di tempat dia domisili, mau tetap di kampung juga, mau tetap yang di kampung dia berikan juga, lihat dulu situasi kita di sini, betul nggak ada banyak orang fakir? Kalau masih ada di kampung kita yang masih fakir, boleh. Nah, kalau masih tempat kita itu ada yang fakir, yang ada lebih fakir dari sini lagi, yang ada lebih membutuhkan lagi, maka di sana lebih lagi saudara, lebih lagi kerabat. Yang satu darah dengan kita, maka kita berikan ke sana, maka boleh. Tapi jangan semuanya gitu. Jadi ada, jangan semuanya. Bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai zakat fitrah. Dalam 8 asma itu kan ada fakir dan miskin. Andai kata orang ini atau ada tetangga kita yang masuk kategori miskin yang 1 bulan tidak memadai dia untuk hidupnya. Contoh misalkan penghasilannya di bawah 1 juta atau 2 juta. Dia tidak mampu mencukupi hidup keluarganya dalam 1 bulan Ramadan itu. Apakah dia termasuk untuk mengeluarkan zakat fitrah atau tidak? Terus yang kedua mengenai Ibnu Sabil. Apakah ada dalil mengenai bahwa Ibnu Sabil itu guru atau pengajar atau yang mengajar itu wajib dia masuk dalam 8 asnaf yang bisa mendapatkan zakat fitrah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tadi dia karena orang fakir, kehidupannya itu tidak mencukupin, mungkin di bawah 1 juta atau dan sebagainya, tidak mencukupin lah. Maka apakah dia itu wajib juga membayar zakat gitu kan? Wajib membayar zakat. Membayar zakat harta atau zakat fitrah? Zakat fitrah berapa lah mut? Apa ada orang yang sangat miskin kali? Kalau mungkin dulu zakat fitrah cuma berapa 4 mut? 2,7. Itu yang muktamadnya. Kalau ada orang yang memberikan 2,4 atau 2,5 lah bulannya, itu ikut Imam Nawawi. Boleh. Hati-hatinya 2,7. Ulama kata ber 2,7. Yang di atasnya Imam Al-Ghazali 3 kilo. Jadi pilih yang mana? Kalau dia 2,5 ambil gak apa-apa. Itu cuman dasarnya saja. Untuk hati-hatian di atas. Kalau ada orang yang miskin sangat sampai beli beras saja gak bisa, itu baru dia tidak bisa, dia tidak terkena dengan bayar zakat karena nggak mampu lagi mau beli beras, nggak ada. Tapi kalau masih ada gaji segitu, saya rasa masih bisa dia untuk beli beras. Maka tetaplah wajib tiap-tiap individu dirinya dan orang-orang yang ditanggungkannya, maka dia tetap bayar zakat fitrah karena dia individu. Kalau dia miskin sangat, fakir sangat lah itu, maka harta yang dia miliki tak ada, kerja tak ada, beras pun tak ada, mau makan pun tak ada. Itu yang dikatakan dia memang tidak, dia terkena lagi dia zakatnya, karena dia sudah tidak kena, malah dia yang berhak dan pantas kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak, Ibnu Sabil, apakah dia itu dalam 8 asnaf ayat 60 surat At-Taubah itu, apakah dia termasuk juga dia itu berhak mendapatkan zakat? Apakah dia dalam termasuk dia guru gitu ya? Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam keadaan musafir, bukan guru. Fisabilillah, makanya saya terangkan dulu. Jadi Ibnu Sabil itu orang yang dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir, saya terangkan dulu Ibnu Sabil.
Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam keadaan musafir. Maka dia berhak mendapatkan zakat kalau tak ada lagi hartanya. Tiba datang kemari dia, Pak, saya mau pulang kampung, saya mau bawa ke jalan, harta saya, uang saya hilang udah. Maka dia ada. Tapi kalau dia masih ada harta, ATM masih ada, maka dia tidak berhak. Jadi Ibnu Sabil ini yang tidak mencukupin kebutuhan bekal ya, maka dia itu. Lain halnya tadi salah nyampaikan dalam pertanyaannya itu fisabilillah. Maksudnya bukan Ibnu Sabil. Apakah guru ngaji, guru TPQ, ustadz, kiai termasuk orang yang dikategorikan 8 asbab fisabilillah, gitu kan? Apakah termasuk demikian? Pendapat 4 mazhab bahwasannya dalam madzhabul arba'ah orang yang fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, angkat senjata. Angkat senjata. Itu dulu pendapat yang utama. Kalau mereka itu ada dia berperang untuk mengangkat senjata, maka dia berhak. Bagaimana dengan guru? Bagaimana guru TPQ? Itu tidak disebut fisabilillah mutlak, ghuzza, artinya perang. Tapi kalau misalnya dia diberikan juga, maka yaitu tidak dikategorikan fisabilillah, maka arahkan kategori yang kedua. Apakah fakir? Apakah miskin? Karena itu dia. Tapi pendapat ada memang. Imam Bulqaini, ya, itu dalam kitab tafsir Marahulab itu ada. Bukan hanya guru ngaji yang berhak mendapatkan zakat, karena dia itu fisabilillah, namanya fisabilillahi khair, berjuang di jalan Allah dalam kebaikan. Siapa itu? Orang yang mandikan mayit itu dapat. Kemudian siapa lagi? Guru ngaji. Terus siapa lagi? Termasuk pengurus masjid, termasuk lagi orang-orang yang mau di sini. Itu kan kebaikan, ya kan? Umum dia sifatnya, maka mereka mendapat. Maka ini jumhur ulama tidak pakai. Mayoritas ulama nggak pakai. Yang tamat adalah orang yang berperang di jalan Allah. Nah sekarang silahkan yang mana. Kalau saya tidak sependapat, walaupun ada pendapat Imam Bulqaini satu saja itu, tapi saya menurutkan adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi kalau memang guru itu dia tidak mau kita berikan, tapi tidak jalur zakat infak saja. Jalur infak. Kalau kita diberikan juga guru ngaji atau orang guru TPA atau kiai atau ustaz, maka dia arahkan ke kategori yaitu fakir atau miskin. Wallahu alam. Mungkin itu insyaallah. Itu dibahas oleh para ulama. Saya cuma menyampaikan lisan mereka saja. Baik, oke. Pak Ketua, mana Pak Ketua? Udah pulang? Oh ya, ada lagi. Ibu ada Bu? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Berarti ini Pak Irwin session ini aja, satu ini aja, nggak ada lagi bahas. Maksudnya minggu depan nggak ada lagi kan? Oh dia kita agendakan gitu ya. Karena ini udah habis baterainya, berarti nggak ada lagi pertanyaan. Ya, investasi rumah sama buat tadi itu kita hitungnya dari harganya ya, harga rumah atau harga mobil itu gitu. Kalau dia yang investasi yang kita silakan misalnya rumah atau mobil itu hitung zakatnya dari harga rumah itu atau harga mobil itu. Hasil. Kalau dia rumahnya itu ya, ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin tidak. Dia lebih cenderung adalah kalau rumah itu sudah dipakamnya, hasilnya saja. Tapi ke rumah yang itu cuma dibayarkan sedekah saja. Dia bayarkan sedekah karena sudah sampai itu tadi 85 gram. Tapi kalau sudah menghasilkan cuma hasil daripada sewa rumahnya, mobilnya, menghasilkan rumahnya, menghasilkan tanahnya, menghasilkan. Sama seperti tadi di kampung punya tanah warisan kan kita miliki tuh, tapi nggak ada menghasilkan. Apakah keluar dia zakat? Dia tidak, cuman dia itu adalah kena dia sedekah saja, karena sudah melebihi daripada target, sudah melebihi daripada batasan 85 gram, cuma sunnah saja dia berikan. Gini tuh, ulama mutakaddimin saja, ulama mutakhirin tidak. Jadi yang merujuk kepada mutakhirin ya boleh. Ulama kontemporer. Ini belum jelas lagi. Misalnya 1 bulan disewa 1 juta, berarti ambilnya dari 12 bulan atau dari per bulan itu 12 bulan. Jadi pencapaian dari setahun baru kita 12
Iya. Iya. Kalau udah setahun belum sampai 85 gerakan, sebulan 1 juta, ya kan? 12 juta, belum sampai, belum kena. Cuma sedekah kena. Sedekah kena. Hah? Ya, mobilnya itu tadi, kan saya bilang tadi, mutakadimin wajib, tapi mutakhirin tidak. Seperti Al-Fiqhul Islamatillah, Syekh Wahab Tuzali, Yusuf Qardawi, mereka itu tidak. Jadi yang dimiliki itu adalah baik dihasilkannya, hasilnya saja dihitung. Sewaannya berapa dia tabungnya, tapi yang dia miliki itu tidak. Kenanya itu adalah sedekah saja. Itu mutakhirin. Karena ada ulama mutabar, ada mutakaddimin, ada mutakhirin. Itu berbeda pendapat tentang demikian itu. Tapi kalau nak mau bayarkan hati-hati, lebih baik lah. Enggak apa-apa. Ya hitungnya kan sedekah juga untuk memberikan kepada fakir miskin itu. Nah, keluarkan aja enggak apa-apa. Enggak keluar, enggak kurang harta gitu. Gitu. Gimana? Lanjut lagi. Seandainya penghasilannya itu sudah mencapai besok, bagaimana? 85 gram. Sudah sampai haul. Berarti apa? Misalnya setahun mencapai segitu gitu artinya. Ya, udah sampai haul tahun. Udah berputar, haul itu putar. Iya. Sudah. Dan berarti itu baru kena. Ya. Begitu udah banyak datang, kemudian dia datang 12 bulan tuh. 12 bulan kan? Di sini sebulan 12 bulan. Nah, 12 bulan nunggu dulu. Tahu. Karena kan baru kan? Ya baru. Karena tadi haul itu maknanya putaran. Haul itu ada namanya, tidak ada daya, la haula, ada haul, ada tahunan, gitu artinya. Itu mana haul? Putar. Ngendapkan dulu dia tuh. Ya ngendap, memang dia tabungannya, memang dia itu asal penghasilan. Kalau sudah, ya apa-apa. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas jam 7. Tadi katanya cuma 1 jam, 1 jam setengah juga. Udah lebih ini. Insyaallah, mudah-mudahan nanti kita santai-santai aja lah. Yang penting kita tutup majelis ini dulu. Wallahu a'lam bissawab.